Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya atas nama Muhammad Novel Fadil akan mempresentasikan materi materi kedua dari perkuliahan evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen kami, Bapak Fikri Farihin, MPDI. Materi kali ini bertema kedudukan evaluasi pembelajaran. Baik, sebelum itu kita ingat kembali apa itu evaluasi. Nah, secara etimologi, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dan dari akar kata value yang artinya nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi, di antaranya Rama Yulis yang mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan M. Cawib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, menurut pandangan sebagian pakar, evaluasi itu lebih mengacu pada nilai yang dimiliki oleh sesuatu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Carl Witherington yang menganggap evaluasi sebagai sebuah pernyataan bahwa sesuatu itu telah memiliki atau tidak memiliki nilai. Begitu juga dengan Edwin Wall dan Gerald W. Brown yang menyatakan bahwa evaluasi itu lebih berorientasi pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan demikian, evaluasi itu lebih berorientasikan pada nilai-nilai di mana nilai-nilai ini akan menjadi dasar berpijak untuk melakukan sebuah perbaikan demi kemajuan suatu proses sesuatu. Nah, selanjutnya tujuan dari evaluasi nih. Apa sih tujuan dari evaluasi? Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui seberapa efektivitasnya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, bukan hanya guru, melainkan juga siswa itu sendiri. Sehingga dari hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran, serta mengetahui di mana kesulitan siswa dalam proses pembelajaran, agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan untuk menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik. Selanjutnya, kedudukan. Nah, ini kedudukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ajaran Islam yang juga menaruh perhatian yang besar terhadap evaluasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang memberitahukan kepada kita bahwa evaluasi terhadap manusia didik merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang harus dilakukan oleh pendidik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat di atas ada 4 hal yang harus kita ketahui, yaitu Allah telah bertindak sebagai guru yang memberikan pembelajaran kepada Nabi Adam. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa materi evaluasi atau yang diujikan haruslah sesuai dengan materi yang diajarkan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.